Oke guys, buat kamu yang mengalami masalah toko di GoPay Merchant dinonaktifkan, kamu berada di video yang tepat. Karena di video ini saya akan membahas solusinya. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, menurut info resmi dari pihak GoPay Merchant, toko kita dinonaktifkan yaitu sebagai bentuk pencegahan untuk melindungi keamanan karena sistem dari GoPay Merchant mendeteksi adanya aktivitas yang tidak wajar di akun kita. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kamu berkenan untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol like, kemudian aktifkan juga untuk ikon loncengnya agar kamu tidak ketinggalan ketika saya mengupload konten terbaru. Kembali ke topik, memangnya apa sajakah yang dihitung sebagai aktivitas mencurigakan atau tidak wajar tersebut? Aktivitas yang dianggap mencurigakan atau tidak wajar oleh sistem GoPay Merchant biasanya mengacu pada pola penggunaan yang menyimpang dari kebiasaan normal dan dapat mengindikasikan potensi penyalahgunaan atau pelanggaran kebijakan. Beberapa contoh umum aktivitas mencurigakan menurut standar platform pembayaran digital seperti GoPay Merchant antara lain: 1. Transaksi dalam jumlah besar dan atau berulang dalam waktu singkat. 2. Transaksi antar akun yang sama atau terhubung. 3. Pola refund atau pembatalan yang tidak wajar. 4. Lokasi dan perangkat yang tidak konsisten. 5. Pemakaian promosi atau cashback secara tidak sah. 6. Pola transaksi yang menyerupai money laundering atau pemutaran uang. 7. Penggunaan data yang tidak valid atau mencurigakan saat pendaftaran. Jadi, jika ada indikasi kuat pelanggaran seperti salah satu poin di atas, maka toko atau akun GoPay Merchant bisa langsung dinonaktifkan atau dibekukan untuk investigasi lebih lanjut. Jika ada yang tanya di sini, kenapa saya bahas poin-poin di atas, bukan langsung ke cara mengaktifkannya lagi? Gini guys, untuk apa kita hanya tahu cara mengaktifkannya ulang, tetapi nggak paham kesalahan yang sudah diperbuat? Sehingga kesalahan yang sama bisa kembali terulang lagi. Jadinya sangat penting saya rasa untuk memahami apa saja aktivitas yang dianggap mencurigakan atau tidak wajar oleh sistem GoPay Merchant. Oke guys, sekarang baru kita masuk ke langkah-langkah untuk cara mengaktifkannya lagi. Oke guys, buat kamu yang toko di GoPay Merchant-nya dinonaktifkan, langkah yang harus kita lakukan berikutnya yaitu mengisi formulir yang disediakan oleh pihak GoPay Merchant. Berikut untuk langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Untuk pertama, pastikan kamu sudah membuka aplikasi GoPay Merchant. Kemudian pastikan kamu berada di menu beranda. Lalu masuk ke menu toko yang ada di sini. Nah, jika tokomu sudah dinonaktifkan, maka untuk tampilannya akan berubah seperti ini. Silakan di sini klik menu ataupun tombol hubungi kami yang ada di bawah halamannya. Kemudian lanjut untuk isi formulir yang disediakan pihak GoPay Merchant. Kemudian kirimkan. Selanjutnya silakan tunggu verifikasi. GoPay Merchant akan melakukan pengecekan terhadap permintaan kita tersebut. Kemudian jika pihak GoPay Merchant mengonfirmasi bahwa penonaktifan adalah kesalahan atau telah diperbaiki, toko kita akan diaktifkan kembali. Namun, jika tidak, kita mungkin perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk memenuhi syarat dan mengaktifkan kembali toko di GoPay Merchant. Selain itu, penting untuk diingat bahwa jika kita mengalami masalah lain dengan kris GoPay Merchant, seperti kode kris yang tidak bisa di-scan atau transaksi yang tidak diterima, kita juga dapat menghubungi pusat bantuan melalui aplikasi GoPay Merchant atau menghubungi tim GoPay Merchant melalui email. Nah, untuk cara menghubungi pihak GoPay Merchant, langsung saja di sini masuk ke menu bantuan. Lalu perhatikan di bagian pojok kanan atas ini ada menu hubungi kami. Nah, di sini kita bisa menghubungi pihak GoPay Merchant melalui dua opsi ini, yaitu melalui opsi telepon dan email. Nah, untuk telepon di sini ada jam layanannya dan di sini tidak bebas pulsa jika kita ingin menggunakan opsi telepon ya. Jika mau bebas pulsa, kita bisa menggunakan opsi email yang ada di bawahnya. Nah guys, sehubungan toko saya di sini tidak mengalami masalah dinonaktifkan, jadi saya tidak bisa mempraktekkannya secara langsung ya. Dan di sini saya hanya menunjukkan langkah demi langkahnya
dari data yang sudah saya riset terlebih dulu ya. Semoga dengan apa yang saya bagikan di video ini bisa membantu para pengguna GoPay Merchant yang lainnya yang tokonya dinonaktifkan bisa kembali diaktifkan dan digunakan lagi. Jadi guys, itulah dia cara mengaktifkan lagi toko di GoPay Merchant yang dinonaktifkan versi channel sharing tutorial. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.